wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa agar belajar kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan hati mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat terus. Oh iya, ketua kelas. Hari ini hadir semua teman-temannya nih. Hadir, Pak. Hadir. Berarti berapa orang? 18 orang hadir semua ya? Nggak ada yang tidak datang? Nggak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa kita, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak semuanya silakan berdiri sebentar. Nanti ikuti lagunya ya sama-sama. Ya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, atau sebelum kita baca tentang materi kita hari ini, Bapak mau tanya kembali, kira-kira ada yang masih ingat materi sebelumnya yang sudah dipelajari? Ada? Oke, silahkan terima apa materi kita sebelumnya? Menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan yang bervariabel. Nurman, silakan coba dibaca yang keras ya. Andi memiliki uang 20.000. Ia dapat membeli X buah sosis bakar seharga 2.500 per buah dan membeli Y buah pisau seharga 2.000 per buah. Tuliskan ketidaksamaan untuk menentukan banyak sosis bakar dan pisau yang dibeli Andi. Oke, itu permasalahannya. Ada yang bisa bantu jawab? Masih ingat? Oke, Novi, silakan. 25X tambah 20Y kurang dari sama dengan 200. Sekarang Bapak sampaikan materi kita hari ini adalah tentang program dididik masih sama dengan seperti sebelumnya, tapi dengan submateri yang berbeda. Oke, sekarang lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini tujuannya. Setelah nanti mengikuti pembelajaran hari ini dengan beberapa metode, baik itu diskusi kelompok, presentasi, evaluasi mandiri dan sebagainya, itu kalian diharapkan itu mampu menyelesaikan masalah kontekstual dalam dunia nyata yang berkaitan dengan program linear buah variabel. Yang pertama manfaatnya adalah kalian bisa menyelesaikan masalah optimum dalam program linear itu. Yang kedua, nah ini yang paling perlu dalam kehidupan nyata, dalam dunia usaha. Terus menentukan nilai minimum untuk biaya. Nah kalau biaya itu kan kita maunya yang paling murah kan, tapi untungnya yang paling banyak. Itu prinsip ekonomi. Semua orang maunya seperti itu. Kalau kena ke modal maunya yang paling sedikit. Kalau kena ke untung maunya yang paling banyak. Yakin Bapak kalian juga di situ dan kehidupan sehari-hari juga gitu ya. Kalau dikumpulkan uang, ngumpulin segala sesuatu, maunya ketika ngumpul itu yang paling sedikit. Tapi ketika makannya yang paling banyak. Itu biasa. Itu benar dari manusia. Ini manfaatnya program ini kita belajar seperti itu. Kita bisa menekan atau mengetahui biaya minimumnya dan kita bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Itu manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, nah langkah-langkah pembelajaran kita untuk hari ini ada 8 langkah. Yang pertama, nanti Bapak akan tampilkan video di depan. Kalian akan menyimaknya, mengamatinya. Terus, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, atau sesuatu yang ingin disampaikan silakan disampaikan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalian akan membentuk kelompok secara heterogen berdasarkan dengan kemampuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang ketiga, kalian membaca LKPD dan
bahan ajar. Nah, ada LKPD dan bahan ajarnya nanti yang akan bawa bagian. Kalian baca di situ, kalian diskusikan. Itu langkah nomor 4, melakukan diskusi untuk menyelesaikan soal di dalam LKPD. Ada LKPD di sini. Nanti akan bawa bagikan setiap kelompoknya beserta dengan bahan ajarnya. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu membuat kesepakatan kelas guru. Kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan selama proses pembelajaran. Ada yang punya usul? Ini Bapak usul yang pertama, serius dalam mengerjakan tugas. Berikutnya, ada usul lain? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur, oke bagus. Tidak boleh tidur. Tidak boleh mengganggu kelompok lain. Sabar ya. Oke, kesepakatan kita sudah kita buat. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan diamati baik-baik. Kalau perlu dicatat, silakan dicatat. Siapkan alat tulis dan buku dan pulpennya. Nah, ini deh. Ada yang kenapa bapak ini tadi siapa? Ini kan jadi masalah nih. Coba kalau kita kenal sama Pak Bambang ini kan jadi masalah, kita tanya aja ya. Kenapa dia yang mau buat toko kue, kita yang sibuknya mikirkan. Tapi itulah belajar. Enaknya masalah orang itu jadi masalah kita. Dan dari video tersebut ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan segala macamnya, boleh silakan. Ya, silawati. Untuk menyelesaikan masalah Pak Bambang, kita harus membuat permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematika. Untuk membantu Pak Bambang ini menyelesaikan masalahnya, kata Silawati, kita harus membuat permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematika. Kira-kira kenapa kita harus membuat masalah ini ke dalam bentuk matematika? Tujuannya untuk apa, Cik? Ada yang tahu? Kenapa harus kita buat ke dalam bentuk matematika? Ingat, coba pikirannya. Tujuan kita melakukan sesuatu itu, membuat sesuatu menggunakan alat ataupun media, itu tujuannya apa? Supaya apa? Pekerjaan kita itu supaya menjadi lebih mudah. Nah, itu juga tujuannya. Dari dalam kehidupan sehari-hari seperti Pak Bambang tadi, itu harus kita buat ke dalam bentuk matematika supaya masalahnya menjadi lebih mudah. Apa tulisannya? Silahkan bentuk kelompok. Perlu Bapak ulangi perintahnya? Tidak usah ya? Silakan. Sudah? Nah, ini Bapak bagikan lembar kerjanya sama bahan ajarnya. Silakan dibaca dulu, dipahami. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Oke, itu LKPD sama bahan ajarnya sudah Bapak bagikan, masing-masing kelompok ada satu. Silakan bekerja sama. Untuk sementara yang pertama itu adalah isi identitasnya di LKPD-nya dulu. Isi identitas masing-masing di LKPD. Nama kelompoknya kita sudah sepakat. Sebelumnya nama kelompoknya masing-masing itu apa? Silakan ditulis. Terus nama anggota kelompoknya silakan ditulis. Ada pertanyaan tentang masalah LKPD ataupun bahan ajarnya? Silakan ditanyakan. Kalau mau ditanyakan, berikan kesempatannya. Lebih kurang sekitar 20 menit itu silakan diskusikan, kerjakan LKPD-nya, baca baik-baik. Yang tidak jelas boleh ditanyakan nanti ketika diskusi. Ternyata ada tidak paham boleh ditanyakan. Jelas ya? Jelas. Identitasnya sudah? Sudah.
Contohnya di sini ada nggak? Ini ya. Nah, bahkan lebih mudah yang ini. Yang ini nggak perlu lagi dikali 3 langsung bisa dikurangkan kenapa? Karena sama 5x langsung habis kan? Ini kenapa dikalikan ini supaya habis, ini supaya 3, di sini supaya 3 dikurangkan, yang ini habis tinggal ya x lagi, tinggal x. Kalau di sana kan sudah langsung habis ini x tinggal ini, makanya gitu buat panduan. Kenapa? Gambarnya pasangannya mana? 0 x-nya 0, y-nya 1, 2. Nah, terus satu lagi 100. 35 dengan 100. Satu lagi. Sama. Berapa koordinatnya? Yang 60 itu punya siapa? Punya x. Berarti penulisannya gimana? Oh, koordinat itu. Berapa koma berapa? 60,50. Boleh buat di situ di titik koordinatnya. Jadi yang ini apa ya? Terserah. Boleh. Tapi nanti cara yang ditambahkan di sini, tambahkan di ujung tulis ujung. Berarti kalian ini yang ini sudah dipakai, ujung sini sudah dipakai. Y-nya sudah dapat yang ini. Untuk x-nya, x kan, y-nya dapat 50. Sekarang mencari nilai x. Berapa jadi? 60. Ya udah tulis x-nya dapat 60. Berarti pasangannya berarti 60,5. X-nya 60, y-nya 50. Udah, berarti punya kalian ini tulis ulang di situ. Untuk yang ini, untuk yang ini ya. Yang itu nggak ini nggak usah. Untuk mencari y-nya yang ini, untuk mencari x-nya gunakan ini. Tapi tulis ulang. Ini kan substitusi udah ada panduannya di sini. Kalian nggak mau ikut yang itu nggak apa-apa. Nanti tulis yang punya kalian itu sebenarnya. Waktu kerja kelompok kita selesai. Nah sekarang kita lanjut untuk kegiatan presentasi hasil. Perhatikan penjelasannya. Setiap kelipatan angka 3 itu diganti dengan kata dot. Nggak boleh disebutkan. Misalnya, contohnya ini 1, 2, dot 4, 5, dot 7, 8, dot. Paham ya? Kita mulai ya. Siap? Siap. Hapus. Mulai dari Silawati dulu lah. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17. Silakan, boleh agak menjebak dikit, kita jajan sama-sama aja. Buat di jalan juga boleh Pak. Oke, silakan. Mau nyanyi apa tadi? Lu dari ya? Silakan mulai sama-sama ya. Bapak itu 1, 2, 3. Saya mulai.
Terima kasih, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Langkah berikutnya karena kalian sudah sama-sama tadi berdiskusi mengerjakan LKPD-nya masing-masing di kelompoknya, maka saatnya kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian diskusikan tadi. Ada yang mau? Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok apa namanya? Kelompok Cacar Kencang. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Yang lain silakan disimak presentasi dari teman-teman, perhatikan baik-baik. Bisa diberikan sarannya, masukan ataupun pertanyaan. Silakan. Yang lain silakan fokus perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cacar Kencang, kami akan mempresentasikan lembar kerja kami tentang program NIAT. Untuk membuat model matematika, kalian harus membuat pemisahan yang menggunakan variabel, yaitu kami menggunakan pemisahan dengan X sebagai RS dan Y sebagai RSS. Kemudian kami membuat tabel untuk alat bantu. Setelah itu kami membuat fungsi kendala, sehingga fungsi kendala yang kami dapatkan yaitu 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 500 dan 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan, dan keuntungan maksimum yang diperoleh pembangun tersebut adalah 97.500.000. Ya, ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain? Ada? Hasilnya katanya maksimumnya itu adalah 97.500.000 rupiah. Ada pertanyaan? Ada sangkaan? Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang lain akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang program NIAT. Untuk membuat model matematika pada permasalahan di atas, kami menyelesaikan misalkan RS sebagai X dan RSS sebagai Y. Ya, ada pertanyaan nih dari kelompok ini, silakan. Jelaskan bagaimana kalian membuat titik. Jelaskan cara membuat titik potong kedua garis itu ya. Oke. Membuat titik potong kedua garis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 4 akan mempresentasikan hasil lembaga saya. Satu, untuk membuat model matematika pada permasalahan di atas, kita harus membuat pemisahan dengan menggunakan variabel atau mengamati.
hasil diskusi kami hari ini. Untuk membuat model matematika pada permasalahan di atas, kalian harus membuat pemisahan dengan menggunakan variabel X sama dengan Fs dan Y sama dengan Fs. Ada paling sedikit 10.000 meter kuadrat dan 2 Fs. Ada paling sedikit 450 m kuadrat 2 Fs. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada, itu silakan ditutup. Mungkin hanya saja yang saya mau sampaikan. Bila salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu dari hasil diskusi kita tadi. Ternyata Bapak amati tadi, ternyata hasilnya beda-beda. Ya, Pak. Ada yang dapat keuntungan maksimalnya itu tadi 97.500.000. Ada yang dapat 90 juta. Ada yang semacam tadi kelompok lingkaran nggak sampai selesai ya. Oke. Kenapa? Kendala waktunya kan kurang? Kendala waktunya masih kurang berarti. Di papan tulis ada soal tes tulis. Silahkan dikerjakan soalnya, nggak perlu ditulis, langsung jawabannya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Silahkan buat dengan cara kalian sendiri tanpa melihat kiri kanan, karena kita kesepakatan yang tadi tidak boleh mencontek. Silahkan kerjakan sendiri, fokus sendiri. Nah, ingat yang tadi yang dimisalkan itu apa? Sekarang kita mari sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau membantu Bapak? Kira-kira apa kesimpulan kita hari ini tentang materi yang sudah kita pelajari? Apa? Oke, dilewati apa? Yang pertama, membuat model matematika. Oke, membuat model matematika itu materi kita. Langkah-langkahnya apa saja sih membuat model matematika itu? Juga titik potong garis dengan sumbu X dan Y. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, ada lagi langkah berikutnya apa? Apa? Menentukan titik potong kedua garis, Pak. Menentukan titik potong terhadap kedua garis. Berikutnya apa? Menentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah penyelesaiannya di mana? Berikutnya apa? Apa? Ada lagi yang bisa menambahkan? Coba. Menentukan titik pojok. Menentukan titik pojoknya, bagus. Apa lagi? Menentukan nilai optimum. Menentukan nilai optimum. Oke, itu langkah-langkahnya. Ada yang kelewatan nggak kira-kira? Langkah-langkahnya tadi. Terus langkah kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Langkah ketiganya, menentukan titik potong kedua garis tersebut. Langkah keempat, menentukan daerah penyelesaiannya. Apakah daerah penyelesaiannya mengarah ke titik 0,0 atau menjauh dari titik 0,0? Langkah kelima, menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya di mana aja? Batas-batasnya itu. Terus yang terakhir adalah menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu kita tentukan
kita ambil titik pojoknya tadi, kita uji, kita masukkan ke fungsi tujuannya. Baru kita lihat, kalau ditanya nilai maksimumnya nanti berarti kita ambil nilai yang paling besar. Kalau ditanya nilai minimum, itu biasanya untuk biaya, itu berarti kita ambil nilai yang paling kecil. Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Yakin menyenangkan? Yakin, Pak. Menyenangkan. Bapak masih ragu. Menyenangkannya itu di bagian mana? Main gamenya Pak. Gamenya, Ya, Pak. Pak. Main gamenya saja. Berapa itu banyak? Diperhitungkannya. Oke, tadi main gamenya jujur lagi. Tapi nggak apa-apa. Apapun itu, selagi itu bisa menarik minat kita untuk belajar, nggak apa-apa. Minat saya belajar itu kalau banyak main gamenya itu nggak apa-apa. Itu berarti bisa menarik motivasi. Terima kasih. Berarti mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita tetap masih bisa kita lakukan dengan cara yang lebih baik. Nah, untuk materi berikutnya, Bapak ingatkan. Nanti masuk sekali lagi kita akan masuk ke materi yaitu menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik. Sebelum kita akhiri ini, silakan bangun diri dulu. Supaya tidak terkesan yang matematika itu katanya nanti asik kan? Ya. Nah, Bapak mau coba dulu lihat-lihatnya nih. Siap? Matematika bisa. Matematika bisa. Matematika terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih dengan berakhirnya pembacaan doa kita masing-masing tadi, maka pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.